Manusia diuji dengan berbagai cobaan dan penyakit, sebagaimana mereka diuji dengan kebaikan. Tidak ada bala atau cobaan yang menimpa mereka, kecuali untuk menghapus dosa mereka atau untuk mengangkat derajat mereka di akhirat. Pak Ramelan, yang sehari-hari bekerja sebagai sopir becak dan tenaga parkir, kini harus rela berbaring di tempat tidurnya dikarenakan kakinya mengalami amputasi. Di usia 60 tahun, Pak Ramelan rupanya sempat mengalami sakit di kepalanya. Ia juga menderita diabetes dan ada luka di kakinya. Dikarenakan kadar gulanya yang tinggi, luka yang ada di kakinya tak kunjung sembuh dan justru semakin parah. Setelah diperiksakan ke rumah sakit, alhasil Pak Ramelan harus menerima keputusan dokter bahwasanya kakinya harus diamputasi agar lukanya tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Perkenalkan, saya Pak Ramelan, usia 60, pekerjaan becak, terus parkir, jaga sekolah. Sakit gula, pertama dioperasi di kepala, terus 3 tahun yang lalu. 3 tahun, terus operasi kaki dipotong karena amputasi. Nah, terus gulanya terlalu naik, jadi saya nggak bisa ngatasi. Pas sadaranan di Cepogo, Besam, terus macet, jalan macet, kejut, motornya mogok, mau nyela. nah, Terus kena luka. itu, luka 4 hari, masuk rumah sakit. Habis itu dokternya minta dioperasi dulu. Operasinya cuma dikeruk gitu, dibersihkan. Itu jam kontrolnya itu agak telat, mundur gitu. Jadi obatnya itu otomatis kan telat juga. Langsung itu bernanah juga, ada malah ya infeksinya tambah. Habis itu cari rujukan lagi, masuk rumah sakit lagi. Akhirnya dokter minta diamputasi itu. Nggak mau. Saya kan harus kerja gitu loh. Jadi nanti ya sampai nggak bisa kerja karena diamputasi kan harus pakai kaki palsu, harus gini dokter. Kuwi saling kok dokternya merembet sampai gini dipotong semua. Ya saya harus manut ke dokter. Terus hati manut, ya udah manut. Sakit adalah bagian dari takdir yang sudah diatur oleh Tuhan, yang merupakan bagian integral dari sunatullah dalam kehidupan manusia. Begitu pula yang dialami oleh Pak Ramelan terhadap perasaannya ketika harus menghadapi ujian salah satu anggota badannya harus diamputasi. Mesesal karena ini sudah takdir apa saya ini banyak kesalahan kok ada di begini. Perjuangan Pak Ramelan dalam menghadapi ujian sakit yang dideritanya tak lepas dari peran seorang istri yang selalu mendampinginya setiap saat. Peran sang istri juga menggantikan sang suami untuk mencari nafkah, untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pak Ramelan dan istri saat ini menempati sebuah sekolah PAUD dan taman penitipan anak. Sebuah ruangan kecil di pojok kelas yang ia tempati. Sementara Ibu Sutami sehari-harinya bekerja mengurus dan merawat anak-anak di tempat penitipan anak Cita Bunda. Ia mengaku gaji bulanan di TPA sangat minim. Tetapi Bu Sutami dan Pak Ramelan sangat bersyukur telah diberikan tempat tinggal dan tidak perlu mengontrak lagi. Dulu kan udah 3 tahun bapaknya operasi, itu otomatis kan yang kerja cuma saya 3 tahun. Terus baru aja ini kerja 1 tahun.
ada kecelakaan juga, otomatis kan nggak ada tambahan juga. Saya aja di sini gantiin posisi Pak Ramlan sebulannya cuma 600.000. Aku di sini sekarang gantiin posisi Pak Ramlan, bersih-bersih, ikut dia jaga di sini juga. Terus ada tambahan untuk mengurus anak-anak sini, TPA itu tempat penitipan anak. Juga masak di sini kan saya yang masakin itu, anak-anaknya itu yang masak saya. Jadi ya sehari-harian saya juga cuma di sini, cuma berdua. Saat mendapat anugerah sakit, tak selamanya harus disesali. Karena terkadang dengan sakit kerap kali mendatangkan beberapa hikmah. Allah menciptakan sakit agar bisa merasakan nikmat sehat dan dapat beraktivitas serta beribadah dengan baik. Sejatinya, sakit dapat menyucikan doa, menutupi kesalahan, dan mengangkat derajat hambanya. Tetap saya ke becak lagi karena kan saya harus kan dari ketua becak sekarang, dari merjuang becak. Jadi Pusmil kan saya yang merjuangkan anak-anaknya dari pengajian itu kan dibiayai Pusmil. Nanti kan harus iso merjuangkan becak-becak. Seorang yang beriman harus yakin bahwa segala perkara yang terjadi merupakan takdir dan ketetapan dari Allah. Yang perlu ditanamkan pada diri seorang hamba yang sedang mengalami sakit adalah sikap ridho. Dengan sikap ridho atas cobaan tersebut, maka Allah akan memberikan keridhoan kepada hambanya berupa nikmat kesembuhan. Untuk sementara ini ya fokus untuk perawatan Bapak dulu. Selanjutnya nanti nggak tahu. Soalnya kemarin-kemarin sebelum Bapak kecelakaan itu aku ada kerja sampingan juga dari sini. Tapi untuk saat ini memang aku harus fokus Bapak dulu. Belum ada itu kontrol-kontrol ya, ini kan masih itu perawatan dari home care dari rumah sakit. Makanya ini ya terus terang aja ini pembengkakan biaya juga. Soalnya ya setiap 2 hari sekali kan itu. Iya harus home care-nya ke sini manggil. Iya. Harus kita tobat, harus kita sabar, terus bisa pengajian lagi gitu. Ya yakin Allah bisa, semoga Allah bisa menyembuhkan. Baik, sahabat bersama berbagi sama. Kali ini saya berada di tepatnya daerah Sumber. Kita akan berbincang-bincang, bersilaturahim dengan Bapak Ramlan, keluarga Bapak Ramlan yang katanya beliau sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit yang diderita oleh beliau. Bagaimana keadaan keluarganya, Bapak Ramlan, istri dan putra-putranya? Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dengan Bapak siapa? Pak Ramlan. Bapak Amlan ya? Ramlan. Oh, Bapak Ramlan. Alhamdulillah. Dengan Ibu Sutami. Ibu Sutami. Bapak Ramlan dan Ibu Sutami, ini kami dari tim TV10. Alhamdulillah pagi ini bisa sowan ke rumah panjenengan, berjumpa panjenengan dan Ibu. Alhamdulillah. Bapak Sal Rahman nggih? Bapak Ramlan. Ramlan. Bapak Ramlan tinggal di sini bersama Ibu nggih? Ya. Bersama Ibu.
jaga sekolah. Iya, iya, iya. Apa putra berapa Bapak? 4, 4, Masya Allah. Sudah berkeluarga semua? 3. 3, ya, ya. Sudah lama Bapak di sini Bapak? 9 tahun. 9 tahun Ibu ya? Masya Allah. Bapak Ramlan, mohon maaf, mungkin bisa diceritakan sebentar yang terjadi pada Bapak, mungkin ujian apa ini? 3 tahun saya dioperasi kepala, kena gula, Iya, iya. ya, terus 3 tahun, terus iki kena kaki, Iya. kerja Jadi setahun. awalnya kepala ya Bapak ya? Kepala. Sempat tindakan kepala Bapak ya? Tapi Alhamdulillah ini apa Bisa diperlancar ya Pak ya? lancar. Diperlancar karena panjenengan niatan mulia mau membahagiakan Iya, istri iya. dan anak-anak ya Pak ya. Ya, Setelah itu selang berapa tahun Bapak, mohon maaf, kaki panjenengan? 3 tahun. 3 tahun ya. 4 tahun ini baru kerja setahun langsung ada kecelakaan lagi. Iya, ya Allah. Ini mau diangkat derajatnya Pak panjenengan ini, Masya Allah, dan keluarga panjenengan ini. Ibu Sutami ya. Mohon maaf, ketika panjenengan di awal Bapak ketika diuji kepala itu alhamdulillah berjalan lancar. Setelah itu panjenengan juga akan mendengar Bapak diuji yang kedua kali ya ini. Bagaimana perasaan seorang istri Sedih, tapi panjenengan? aku ikut menyemangati, sabar, ikhlas. Motivasi pokoknya ya, itu. Ibu, ya. Semoga Bapak cepat sembuh. Pokoknya itu jalan satu-satunya. Aku harus ikhlas, harus sabar. Baik, itu isi hati seorang istri panjenengan. Iya. Sangat sayang sama panjenengan Bapak. Maka Pak Ramlan dijaga kondisinya nggih. Iya. Dulu 3 tahun udah nggak bisa kerja, aku selalu mendampingi dia. Baik, Sampai baik Ibu, Masya Allah ya. Semoga Ibu selalu dikasih kesabaran ya Bu ya. Ibu juga harus jaga kondisi, Iya. mendampingi Bapak juga ya. Dan Bapak harus semangat terus Bapak Iya, ya. semangat. Alhamdulillah. Bapak, ini Pak Ramlan, mungkin mohon maaf bisa diceritakan sebelum panjenengan diuji sakit ini, aktivitas Pak Ramlan ini waktu lalu apa Bapak? Mungkin kesibukan panjenengan Becak, becak ya Bapak? becak terus. Kan saya ketua becak, jadi Baik. ngurusi becak-becak sak Solo. Oh, Masya Allah. Ya, terus saya di Habib Muhsin masuk ke Posmil. Terus yang pengajian itu orang-orang becak semua. Aktif ya Bapak ya, Ya, terus kegiatan-kegiatan. anak SPP ini dijaluk Habib Muhsin dibayari. Masya Allah. Butuh apa? Mau tidak sembako kalau Habib Iya. Muhsin. Masya Allah. Ya, tambah semangat ya Bapak. Iya. Baik. Terus saya disuruh jaga sini, saya ya jaga, ya nyambi becak saja. Panjenengan juga khidmat ya di Iya. situ. Masya Allah, mulia sekali Bu. Itu kegiatan aktivitas ya Bapak ini. Ya pemirsa, sahabat bersama, ini saya bersama Pak Ramlan dan Ibu Sutami ya. Pak Ramlan ini ternyata ketua paguyuban Becak Solo ya Pak ya. Solo Raya. Solo Raya, Masya Allah ya. Mungkin teman-teman dari sahabat ini paguyuban becak menyaksikan panjenengan Iya. saat ini. Mungkin pesan panjenengan untuk sahabat panjenengan di satu komunitas itu Pak. Ya, dari paguyuban Sulara saya anggota harus pengajian terus karena bisa sadar, bisa sholat. Kemarin nggak bisa sholat, sekarang bisa sholat. Ya. Bapak ini semangat ibadahnya Bu, jadi wajar ini reaksi Bapak. Tapi insya Allah semua teman-teman panjenengan, sahabat panjenengan mendengarkan nasihat panjenengan tadi. Dan yakinlah Bapak, semua sahabat panjenengan yang dulu bersama panjenengan di satu majelis kajian mendoakan panjenengan segera sembuh, segera sehat. Panjenengan rindu bersama teman-teman panjenengan? Rindu sekali. Rindu sekali. Baik, dan ini juga mungkin Habib Muhsin juga menyaksikan dan semua sahabat panjenengan. Nanti berkat doa mereka selalu menyertai panjenengan dan Ibu kasih sabar panjenengan cepat sembuh, bisa membersamai kegiatan-kegiatan lagi ya Pak ya. Harapan Bapak untuk keluarga bercinta, ada istri dan anak-anak panjenengan. Mungkin anak-anak dulu Bapak, anak-anak panjenengan mungkin menyaksikan saat ini. Iya. Silahkan.
pesan panjenengan? Pesan anak-anak itu beribadah dan ibadah. Ibadah ya. Iya, harus ibadah karena hidup ada dua, lahir batin, lahir golek pangan, batin aja ibadah. Di samping ikhtiar usaha, Harusnya yang paling usaha. utama ibadah ya, Nah, Pak, ya. ibadahnya. Agar mendapatkan hasil yang barokah. Nah. Contoh yang panjenengan lakukan bersama istri panjenengan. Iya. Tapi kami yakin Bapak, seorang anak berada di tangan seorang soleh, Iya. ayah soleh dan ibu soleha seperti panjenengan, anak panjenengan empat-empatnya sukses nanti Bapak, Iya, insyaallah, dunia iya. akhirat. Amin ya. Karena anak itu tergantung orang tuanya Ibu. Orang tuanya seorang ayah yang sabar dan Iya. selalu mengingatkan ibadah, seorang ibu juga yang sabar, selalu Iya. mendampingi panjenengan dan mendidik anak-anak semua. Iya. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga panjenengan ya Bapak ya. Iya. Lalu untuk istri panjenengan mungkin pesan apa Bapak? Iya, harus gemati dan rumah saya karena saya sudah tua, harus dirumati, digemateni Baik Bapak. ya, karena aku kan orang yang sudah tua, harus digemateni. Baik, baik. Insya Allah istri panjenengan sudah jadi istri salehah, Iya. istiqomah ya Bapak ya. Iya, Berkat doa panjenengan keluarga ini semakin diberkahi. iya. Semakin semangat ya Bapak ya. Semangat, Harapan kami ya. silaturahim ini berjumpa panjenengan dan ibu, melihat keadaan panjenengan dan ibu, alhamdulillah bisa berjumpa, dan harapan kami adalah panjenengan tetap semangat terus ya, optimis ya Pak ya. Optimis, ya. Insya Allah yakin Bapak bisa sembuh. Insya Allah. Yakin ya. Insya Allah atas Yakin. kebesaran Allah ya Pak ya. Iya. Pak Ramlan, ini ada rezeki dari Allah melalui TV 10. Mohon maaf mungkin untuk bisa diwakilkan. Dan insya Allah bisa meringankan di kebutuhan keluarga tercinta panjenengan ya Bu, Bapak. Harapan kami selalu berdoa kepada Allah agar panjenengan diberi kesembuhan ya Pak ya. Ya. Bisa kegiatan Amin. ngaji lagi dan Amin. kesibukan panjenengan yang dulu yang panjenengan dirindukan Bapak, Iya, berkumpul rindu. bersama sahabat-sahabat jenengan. Amin. Dan Ibu jaga kondisi juga, insya Allah selalu diberi kesehatan, bisa mendampingi Bapak sampai sehat. Dan tentunya putra-putra panjenengan, insya Allah menjadi putra-putra yang birrul walidain ya Pak, Ya, ya. bakti sama kedua orang tuanya. Amin. Itu Pak Ramlan. Amin, Ibu, ya. matur sembah nuwun atas Amin. waktunya. Kami izin pamit ya. Iya. Sehat-sehat ya Pak Ramlan ya. Sampai-sampai. Monggo Ibu. Assalamualaikum. Sama-sama. Setiap manusia, makhluk ciptaan Allah yang lemah ini, sama di mata Tuhannya. Akan tetapi ada yang membedakan di antara mereka, yaitu manusia yang senantiasa menjaga kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Rabb-nya. Ketika diuji oleh Tuhannya, mereka ridho, mereka rela apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhannya. Kondisi apapun, keadaan apapun, mereka ridho. Bahkan bukan hanya rela, akan tetapi mereka menjalaninya dengan penuh kesabaran dan ketawakalan kepada Rabb-nya. Maka buahnya adalah keberkahan hidup dan kemudahan hidup dalam menjalani masalah tersebut. Sebagaimana dialami oleh keluarga Bapak Ramlan beserta istri dan keluarganya. Kita ketahui bahwasanya Bapak Ramlan ini membangun keluarga didasari dengan ibadah yang sangat-sangat ditekankan oleh Bapak Ramlan, istiqomah dalam menjalani ibadah dan selalu bekerja, selalu berikhtiar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan diiringi dengan doa berharap mendapatkan hasil yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui ketika Bapak Ramlan, keluarga ini diuji dengan sakit yang diderita oleh Bapak Ramlan, Bapak Ramlan tetap semangat dalam beribadah kepada Allah, bahkan selalu mengingatkan kepada istri dan anak-anaknya, jangan lupakan ibadah kepada Allah, selalu jaga ibadahnya, dan jangan lupa selalu bekerja, selalu berikhtiar mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga senantiasa diberi keberkahan sehat Bapak Ramlan beserta keluarganya, dan insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saksikan bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV 10.